Selamat siang semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Manajemen Strategis. Kami yang beranggotakan Theodor Sibea, Tria Rahma Mafiro, Yudhistira Rojak Maulana, dan Yulita Deta Nawangsari. Manajemen strategis yaitu seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategis atau manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen tertinggi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen strategis yaitu seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis berfokus pada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis merupakan aktivitas manajemen tertinggi yang biasanya disusun oleh Dewan Direksi dan dilaksanakan oleh CEO serta tim eksekutif organisasi tersebut. Manajemen strategis memberikan arahan untuk menyeluruh untuk perusahaan dan terkait erat dengan bidang perilaku organisasi. Selanjutnya, pengertian manajemen strategi menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Nawawi. Menurut Nawawi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang prioritaskan untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Perencanaan tersebut memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara efektif dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu. Perencanaan operasional untuk menghasilkan barang dan jasa, serta layanan. Kualitas optimasi diarahkan pada pencapaian tujuan strategis dan sasaran organisasi. Yang kedua, menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Yang ketiga, menurut Bambang Haryadi. Menurut Bambang Haryadi, pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang disusun secara sistematik oleh manajemen untuk merumuskan strategi, mengimplementasikan strategi, dan melakukan evaluasi terhadap strategi yang dijalankan. Semua rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan visi dan misi sebuah organisasi. Yang keempat, menurut Thomas L. Whelan, manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu panjang manajerial. Yang kelima, menurut J. David Hanger, strategic management is that a set of managerial decision and action that determines of a long-run performance of a corporation. Yang diterjemahkan secara bebas, maka manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang manajerial. Yang selanjutnya, yang pertama, Kachan mendefinisikan manajemen strategi sebagai analisis keputusan dan aksi yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan komparatif. Yang kedua, manajemen strategis adalah studi tentang mengapa sebuah perusahaan mampu mengalahkan perusahaan lainnya. Saya, Tria Rahma Mafiro dengan NIM 20043261932. Nah, pada slide ini ada 3 tahapan manajemen strategi. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, implementasikan strategi. Dan yang ketiga, evaluasi strategi. Yang pertama, kita membahas perencanaan strategi meliputi pengembangan visi dan misi, identifikasi SWOT, menetapkan tujuan jangka panjang, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Setelah kita merencanakan strategi tersebut, kita bisa mengimplementasikan strategi itu dengan menetapkan tujuan tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya. Di implementasi strategi ini terdapat tantangannya, yaitu membuat orang-orang sebagai bekerja antusias untuk tujuan yang akan dilakukan bersama. Selamat siang, saya Yudhistira Rojak Maulana dengan NIM 2004326193338
Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Posisi strategis. Basis pertama didapatkan dengan memproduksi bagian kecil atau subset sebuah produk dari industri tertentu. Porter menyebutnya sebagai variety based positioning karena posisi ini berasal dari pemilihan produk, bukan berdasarkan segmentasi konsumen. Dengan kata lain, perusahaan berusaha memenuhi sedikit kebutuhan dari banyak orang. Variety based positioning efektif bila perusahaan memiliki kemampuan menciptakan produk subset tersebut dengan baik, jauh lebih unggul dibanding pesaingnya. Basis kedua adalah melayani sebagian besar atau bahkan seluruh kebutuhan dari segmen konsumen tertentu, yang disebut dengan needs based positioning. Contohnya dari IKEA yang berusaha memenuhi seluruh kebutuhan mebel, bukan hanya sebagian atau subset untuk target pasarnya. Posisi ini didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas dengan cara berbeda dengan yang dilakukan pesaing. Apabila tidak ada perbedaan dalam aktivitas, konsumen tidak akan mampu membedakan perusahaan bersangkutan dengan pesaing. Varian dari model ini adalah memenuhi kebutuhan target pasar untuk waktu yang berbeda-beda. Seorang konsumen misalnya memiliki kebutuhan yang berbeda ketika ia melakukan perjalanan untuk bisnis dan ketika dia melakukan perjalanan untuk liburan. Perusahaan bisa mengambil posisi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari target pasar yang sama. Yang ketiga adalah basis yang didapatkan dengan menarget konsumen yang dapat diakses dalam cara yang berbeda, yang disebut sebagai access based positioning. Konsumen-konsumen ini meskipun memiliki kebutuhan dan keinginan yang hampir sama dengan konsumen lainnya, membutuhkan konfigurasi aktivitas yang berbeda untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Porter mencontohkannya lewat Carmike Cinemas yang mengoperasikan bioskop hanya di kota-kota kecil yang padat, namun dengan populasi kurang dari 200.000 orang. Meskipun pasarnya kecil, dengan kemampuan pembelinya di bawah kota besar, Carmike Cinemas berhasil meraih keuntungan karena melakukan aktivitas berbeda dengan yang ditawarkan bioskop-bioskop di kota besar. Misalnya dengan melakukan standarisasi, membuka hanya sedikit studio, dan menggunakan teknologi proyektor yang lebih rendah dibanding dengan bioskop di kota besar. Komponen proses manajemen strategis. 1. Misi perusahaan atau company mission adalah tujuan unik yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Yang kedua, profil perusahaan atau company profile menggambarkan kuantitas dan kualitas sumber daya keuangan manusia fisik perusahaan. Yang ketiga, lingkungan ekstern atau external environment terdiri dari semua keadaan dan kekuatan yang mempengaruhi pilihan strateginya dan menentukan situasi pesaingnya. Yang keempat, analisis dan pilihan strategik atau strategic analysis and choice. Proses penyaringan dan menghasilkan kumpulan opsi yang nantinya akan menghasilkan pilihan strategik. 5. Sasaran jangka panjang atau long term objective. Profitabilitas laba atas investasi, posisi pesaing, kepemimpinan teknologi, produktivitas, hubungan karyawan, tanggung jawab sosial, dan pengembangan karyawan. 6. Strategi umum atau grand strategy
Rencana umum dan menyeluruh mengenai tindakan-tindakan utama yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai sasaran jangka panjang. Yang ketujuh, sasaran tahunan atau annual objective. Hasil yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu 1 tahun. Ke-8, strategi fungsional atau functional strategies. Fungsi bisnis atau divisi membutuhkan rencana tindakan yang spesifik dan terpadu. Yang ke-9, kebijakan atau policies. Keputusan yang bersifat umum yang telah ditetapkan sebelumnya yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan manajerial yang bersifat repetitif atau berulang. Yang ke-10, melembagakan strategi atau strategi keseluruhan. Harus meresap ke dalam kehidupan sehari-hari perusahaan agar dapat terimplementasi secara efektif. Yang terakhir, yaitu pengendalian dan evaluasi. Menyiapkan metode pemantauan dan pengendalian untuk memastikan bahwa rencana strategi diikuti. Pembentukan strategi. Bersamaan dengan penaksiran tersebut, tujuan dirumuskan. Tujuan ini harus bersifat paralel dalam rentang jangka pendek dan juga jangka panjang. Maka di sini juga termasuk di dalamnya penyusunan pernyataan visi atau cara pandang jauh ke depan dari masa depan yang dimungkinkan, pernyataan misi atau bagaimana peran organisasi terhadap lingkungan publik, tujuan perusahaan secara umum, baik finansial maupun strategis. Tujuan unit bisnis strategis atau baik finansial maupun strategis, dan tujuan taktis. Melakukan analisis situasi, evaluasi diri, dan analisis pesaing, baik internal maupun eksternal, baik lingkungan mikro maupun makro. Berikut adalah beberapa manfaat finansial dari adanya manajemen strategi. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam manajemen strategi lebih menguntungkan dan sukses daripada yang tidak menggunakan manajemen strategis. Bisnis yang mengikuti konsep manajemen strategi telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan kegiatan perencanaan yang sistematis. Adapun manfaat finansial dari manajemen strategi bagi perusahaan adalah peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan peningkatan produktivitas. Manfaat non-finansialnya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran akan ancaman eksternal. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman tentang strategi pesaing. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas karyawan, kedisiplinan, koordinasi, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dan yang keempat adalah mengurangi resistensi terhadap perubahan, karena perubahan dianggap sebagai satu kesempatan. Manajemen strategis bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya goals dan tujuan dalam hidup serta bagaimana cara mencapainya. Dengan cara membuat visi, misi, dan menganalisis SWOT, strength, opportunity, weakness, and threats, kita akan mencapai sebuah competitive advantage yang membedakan kita dari orang lain. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.